pagi, berjumpa kembali dengan saya Dwi Wijayanti SPD. Hari ini saya akan memberikan materi tentang pengertian teks atau cerita fantasi agar kalian lebih memahaminya ya. Cerita teks fantasi ini adalah materi yang ada di kelas 7 semester 1. Di sini saya akan menerangkan apa sih cerita fantasi itu. Nah, di sini ada kompetensi intinya. Lalu di sini ada kompetensi dasar. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi. Yang kedua, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau konsep lisan. Yang kedua adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, merinci struktur teks fantasi. Yang kedua, mengumpulkan karakteristik bagian-bagian. Ada struktur teks fantasi, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang berikutnya yaitu merencanakan pengembangan cerita fantasi. Yang berikut adalah menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, dan ejaan. Tujuan pembelajaran adalah supaya nanti setelah kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini, kalian bisa menulis dan mengembangkan cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, serta kaidah penggunaan kalimat, tanda baca, ejaan dengan baik, penuh rasa syukur, dan rasa tanggung jawab. Nah, berikutnya dalam materi ajar teks fantasi itu, untuk struktur itu ada dua aspek pengetahuan, yaitu struktur teks fantasi dan yang kedua kaidah kebahasaan teks fantasi. Sedangkan untuk keterampilannya itu pun ada dua keterampilan, yaitu merencanakan pengembangan cerita fantasi dan yang kedua menulis cerita fantasi. Nah, kita mulai ya. Cerita fantasi adalah bahan tulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, adanya keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Yang keempat, ada tokoh yang unik, memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasa. Struktur teks fantasi. Struktur dalam teks fantasi itu ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi, nama lainnya adalah pembukaan, yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Yang kedua, konflik. Konflik adalah bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Yang ketiga, resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Yang keempat, koda atau penutup, yaitu bagian yang merupakan penutup cerita fantasi. Ya, di dalam cerita fantasi itu ending atau penutup terbagi menjadi dua, yaitu endingnya happy atau senang atau endingnya sad ending atau menyedihkan. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan dalam teks fantasi. Yang pertama, kaidah kebahasaannya adalah menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang pertama, misalnya contohnya aku, mereka, dia, Erzi, Doni, dan sebagainya. Yang kedua, cirinya adalah menggunakan kata yang mengercap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. Contohnya, latar tempat,
di mana, kapan, lalu suasananya seperti apa. Ciri yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Makna kias itu banyak sekali ya. Ada misalnya si buruk rupa, si raksasa, atau misalnya si baik hati, dan sebagainya. Ciri yang keempat adalah kata sambung penanda urutan waktu. Urutan waktu itu ada terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kata sambung urutan waktu, selain itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana dan tempat. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Menggunakan kata ungkapan keterkejutan berfungsi untuk meragakan cerita, memulai masalah, ya. Contohnya tiba-tiba seorang alien berukuran besar datang, atau di tengah kebahagiaan datanglah musibah itu. Intinya di sini kita terkejut, misalnya wah, astaga dan sebagainya. Dan ciri kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan dialog kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku terngangah mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Nah, seperti itu ya. Jadi ciri kebahasaan yang menggunakan kalimat langsung biasanya kalau dalam cerita fantasi itu menggunakan tanda kutip dua. Nah, setelah kita tahu struktur dan kita tahu tentang kaidah kebahasaannya, sekarang kita akan merencanakan mengembangkan cerita fantasi. Yang pertama adalah menemukan ide penulisan, yang kedua penggalian ide fantasi dari membaca, yang ketiga membuat ringkasan peristiwa, dan yang keempat mengembangkan cerita. Nah, kalau menulis teks fantasi, kita ada langkah-langkahnya loh. Apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah memilih topik atau menjadi dasar penceritaan, yaitu menentukan ide apa sih yang akan kita tulis di dalam cerita. Nah, yang kedua, mengumpulkan materi sebagai bahan uraian dengan melakukan riset. Yang ketiga, menentukan pola pengembangan bahan uraian. Pengarang dapat melakukan perbuatan detail-detail ide awal cerita. Yang keempat, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dan gagasan penjelas lainnya. Yang kelima, mengembangkan kerangka paragraf menjadi kalimat yang padu sehingga tersusun sebuah cerita. Nah, ini adalah langkah-langkah ya untuk kita menulis cerita fantasi. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Selesai. Nah, itu tadi adalah gambaran tentang apa saja sih struktur teks fantasi. Nah, lalu apa saja ciri-ciri kebahasaannya, dan kemudian bagaimana sih cara kita untuk menulis teks fantasi. Nah, oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita bisa dapat berjumpa kembali di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.